Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar siklus air. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Daur air dikenal juga dengan istilah siklus hidrologi, yang artinya adalah sirkulasi air dari atmosfer menuju ke bumi dan selanjutnya kembali lagi ke atmosfer. Pada siklus tersebut ada banyak tahapan yang harus dilalui, seperti kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Tahapan siklus hidrologi merupakan serangkaian proses yang tergabung dan saling berkaitan. Tahapan memiliki bentuk memutar sehingga disebut dengan istilah siklus. Air dibedakan menjadi 9 tahapan, yaitu evaporasi atau penguapan adalah proses di mana air yang ada di laut, rawa, danau, samudra, dan lainnya menguap akibat adanya pemanasan sinar matahari. Pada tahapan ini, air diubah menjadi uap air atau gas, sehingga bisa naik ke atas atmosfer. Semakin besar energi panas matahari yang sampai ke permukaan bumi, maka laju evaporasi juga akan makin besar. Transpirasi merupakan proses penguapan yang serupa dengan evaporasi. Hanya saja proses penguapan ini terjadi pada jaringan makhluk hidup. Transpirasi juga mengubah air menjadi uap air dan dibawa ke atmosfer. Selain berasal dari sumber air langsung, penguapan dalam daur air di permukaan bumi juga dapat terjadi pada jaringan tumbuhan. Penguapan semacam ini disebut juga dengan istilah transpirasi. Salah satu contohnya adalah akar tanaman menyerap air dan mendorongnya ke daun untuk digunakan dalam proses fotosintesis. Air hasil fotosintesis ini kemudian dikeluarkan oleh tanaman melalui stomata sebagai uap air. Evapotranspirasi adalah gabungan dari tahapan evaporasi serta transpirasi. Proses ini seringkali dikatakan sebagai jumlah total penguapan air di permukaan bumi. Sublimasi juga masuk dalam proses penguapan. Hanya saja proses ini terjadi di kutub es atau puncak gunung. Sublimasi adalah proses di mana es berubah menjadi uap air tanpa terlebih dahulu berada dalam fase cair. Sumber utama air dari proses sublimasi adalah lapisan es dari kutub utara, kutub selatan, dan es di pegunungan. Pada daur air, sublimasi merupakan proses yang lebih lambat dari penguapan. Kondensasi adalah proses berubahnya air menjadi partikel es akibat
suhu udara yang rendah hingga akhirnya membentuk awan yang tebal. Ketika air menguap menjadi uap air, ia akan naik ke lapisan atas atmosfer. Di ketinggian tertentu, uap air berubah menjadi partikel es yang berukuran sangat kecil karena pengaruh suhu udara yang rendah. Partikel-partikel es akan saling mendekati satu sama lain, bersatu kemudian membentuk awan dan kabut di langit. Adveksi adalah proses perpindahan awan secara horizontal dari satu lokasi ke lokasi lainnya akibat ada udara atau angin. Presipitasi adalah proses pencairan awan hitam hingga jatuh menjadi hujan. Awan atau uap air yang terkondensasi kemudian turun ke permukaan bumi sebagai hujan karena pengaruh angin yang panas atau perubahan suhu. Jika suhu sangat rendah di bawah 0 derajat Celcius, tetesan air jatuh sebagai salju atau hujan es. Melalui salah satu proses dalam daur air ini, air kemudian masuk kembali ke lapisan litosfer. Runoff atau limpasan adalah proses mengalirnya air hujan ke sungai, ke samudra, danau, dan saluran air lainnya. Air berpindah dan bergerak menuju tempat yang lebih rendah melalui saluran-saluran air seperti sungai dan got, hingga kemudian masuk ke danau, ke laut, dan samudra. Pada tahapan daur air ini, air masuk kembali ke lapisan hidrosfer. Infiltrasi adalah proses terakhir dari siklus ini, yakni setelah hujan tidak semua air ikut melalui tahapan limpasan. Beberapa air di antara mereka bergerak jauh ke dalam tanah. Air ini disebut air infiltrasi. Air merembes ke bawah dan menjadi air tanah. Penyerapan air ke dalam tanah. Nah, demikian materinya. Seru kan? Ya, jangan lupa subscribe, like, dan share untuk mengetahui video-video 3D keren lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.